Meningkatnya angka pernikahan dini di Indonesia menjadi perhatian serius berbagai pihak. Melalui Sekretariat Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental Kemenko PMK, menggandeng Muhammadiyah untuk mencegah meningkatnya pernikahan dini di tanah air. Hal tersebut diutarakan Koordinator Sekretariat Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental Kemenko PMK Yayan Sopiani usai melakukan seminar nasional mengenai kampanye pencegahan perkawinan usia dini bersama Nasyiatul Aisyah. Menurut Yayan Sopiani, angka perkawinan anak perlu menjadi perhatian serius di tengah pandemi COVID-19. Yayan mengatakan upaya pemerintah tidak terlepas dengan perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya Muhammadiyah untuk kampanye pencegahan pernikahan dini. Koordinasi pun sudah dilakukan untuk melakukan edukasi pencegah pernikahan anak yang terdiri dari berbagai elemen. Itu negara dalam hal ini pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Makanya dukungan dan support dari Nasyiatul Aisyah sangat kami apresiasi, terutama dengan talkshow hari ini bertema pencegahan pernikahan anak sebagai bagian dari Indonesia Mandiri. Dengan berbagai kementerian juga melibatkan unsur-unsur negara. Tadi saya sampaikan bahwa unsur-unsur negara dalam negara demokratis itu ada 5. State apparatus, political society, economic society, civil society, dan pers. Karena pendekatan revolusi mental ini bersifat pentahelik atau multi pihak, maka kerjasama kolaborasi dengan 5 unsur negara ini akan terus dilakukan sehingga tidak lagi terjadi pernikahan anak atau paling tidak meminimalisir. Sementara itu di waktu yang sama, Koordinator Tim Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fauzan Amar mengatakan bahwa perkawinan anak berkorelasi dengan kemiskinan. Ini tentu menjadi sebuah keprihatinan bersama dan kita berharap agar pandemi ini segera berlalu sehingga kemudian angka kemiskinan juga tidak lagi bertambah tapi malah justru berkurang. Saya kira begitu. Kira-kira berapa persen jumlah peningkat angka? Ya memang sih belum nyampe hanya semula kan di tahun 2019 itu kan 9,22%. Sekarang kan sudah di atas 10%. Artinya sudah meningkat lebih dari 1%, ya. Dan 1% ini kalau dari 270 juta penduduk Indonesia kan tinggi. Seperti diketahui, Indonesia menduduki peringkat kedua di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak, di mana sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini dianggap mengkhawatirkan, pasalnya pemerintah telah mengatur dengan jelas batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun dan memperketat aturan dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Kohara Rizky, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.